Halo semua, sebentar lagi kan Ramadan nih. Pasti kita sering banget dengar istilah imsak pas sahur kan? Sebenarnya ini ngebantu banget loh, tapi kadang suka bikin bingung juga. Oke, di sini kita bakal kupas tuntas. Apa sih sebenarnya imsak itu? Nah, coba deh, buat yang lagi siap-siap buat puasa, pernah nggak sih lihat jadwal imsakiyah terus mikir, imsak ini apaan ya? Kenapa gitu? Mesti ada waktu khusus sebelum subuh. Fungsinya apa coba? Oke, kita mulai ya. Semua penjelasan kita kali ini tuh dasarnya dari infografis yang keren banget ini nih. Gambarnya jelas, penjelasannya juga enak dibaca, jadi kita bakal gampang banget ngerti soal tradisi imsak ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya imsak itu? Sebenarnya simpel banget loh, imsak itu pada dasarnya ya kayak alarm atau pengingat aja. Tanda kalau waktu buat makan minum sahur tuh udah mepet, udah deket banget sama akhir. Jadi inget ya, ini bukan tanda buat berhenti, tapi tanda buat siap-siap berhenti. Nah, coba bayangin deh, anggap aja imsak itu satu titik waktu yang pasti. Contohnya jam 4.40 pagi. Itu tuh udah jadi penanda jelas di jadwal kita. Anggap aja kayak lampu kuning sebelum azan subuh, sebelum lampu merahnya datang. Terus, gimana sih posisi imsak ini di tengah-tengah rutinitas sahur kita? Nah, biar kebayang, kita lihat langsung aja garis waktunya. Nah, di sini kelihatan jelas banget kan alurnya. Katakanlah kita mulai sahur jam 4 pagi, terus jam 4.40, nah itu waktu imsak. Ini peringatannya. Puasanya sendiri baru benar-benar mulai pas azan subuh, misalnya jam 5 pagi. Jadi dari imsak ke subuh itu ada jeda waktu yang lumayan kan, buat kita siap-siap. Jadi, intinya tuh gini. Pas kita dengar atau lihat waktu imsak udah masuk, itu tandanya kita udah harus mulai, ya beres-beres piring, minum air putih yang terakhir, dan siapin diri, baik mental maupun fisik, buat mulai puasa. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus ada imsak segala? Nah, kita cari tahu yuk, apa sebenarnya tujuan di baliknya. Ternyata tujuannya tuh praktis banget. Pertama, ya sebagai pengingat biar kita nggak kebablasan. Kedua, ini ngebantu kita buat siap-siap berhenti makan dan minum. Dan yang paling penting nih, imsak itu ngilangin keraguan-raguan. Jadi kita nggak was-was lagi, duh ini udah lewat subuh belum ya? Jadi lebih tenang kan? Nah ini nih, ini bagian yang paling sering jadi sumber kebingungan. Imsak itu sebenarnya aturan yang kaku atau cuma sekedar pengingat? Oke, kita bakal jawab tuntas di sini. Ini dia pertanyaan besarnya. Pas waktu imsak tiba, di piring kita masih ada makanan. Bahkan mungkin masih ada di mulut. Apa kita harus langsung berhenti saat itu juga? Harus dikeluarin gitu makanannya? Jawabannya adalah nggak harus. Nah, lihat deh perbandingannya. Imsak itu bukan tanda stop yang mutlak, tapi lebih ke pengingat yang ngebantu. Kamu masih boleh kok habisin makanan yang udah ada di piring, asal jangan sengaja nambah lagi atau dilama-lamain ya. Anggap aja ini semacam zona aman yang nyaman sebelum batas akhir yang sebenarnya, yaitu pas azan subuh. Nah, visual ini pas banget ngegambarinnya. Nggak perlu bingung atau panik lagi. Pas imsak datang, ya santai aja, selesain aja makannya dengan tenang. Nggak ada yang perlu dikhawatirin kok. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, imsak itu intinya adalah pengingat kalau sahur tuh udah mau kelar. Fungsinya apa? Ya buat ngasih kita jeda, ngasih kita waktu buat napas sebentar sebelum kewajiban puasa benar-benar dimulai pas azan subuh nanti. Jadi, pada akhirnya, dengan kita ngerti soal imsak, sahur kita tuh bukannya jadi ribet, tapi malah sebaliknya. Dengan memperhatiin imsak, sahur kita bisa jadi jauh lebih tenang, lebih teratur, dan nyaman. Ya, semoga penjelasan ini ngebantu kita semua ya, biar Ramadannya makin lancar. Semangat!